Apa kabar Om Abi? Sehat. Om Abi aku mau tanya Om. Apa tuh? Apa sih bedanya bisnis kedai kopi, usaha kedai kopi dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini, era sekarang itu apa sih bedanya Om? Bedanya ya. Kalau zaman dulu tuh kan karena apa? Warung kopi itu kebanyakan produknya adalah produk pabrikan tuh yang kopi-kopi saset kayak Kapal Api atau apa. Terus mereka buka warung kopi. Mungkin gua nggak tahu ya duluan kopi saset atau warung kopi. Tapi yang pasti kalau di Jakarta yang terbanyak itu adalah warung kopi saset. Walaupun mungkin di daerah-daerah itu ada kopi yang mereka kopinya sangrai sendiri, mungkin secara tradisional, terus mereka punya metode seduhan dan proses yang cara mereka gitu ya. Tapi zaman dulu kopi itu simple. Sementara hari ini kopi itu kayak barang murah yang mewah. Barang murah yang mewah ya? Barang murah yang mewah. Kenapa? Jadi, kenapa ada bisa stigma itu? Kenapa ada persepsi itu? Barang murah yang mewah itu maksudnya gimana Om Abi? Karena dimanapun juga harga dari satu gelas kopi atau bahan baku kopinya sendiri itu masih dalam jangkauan. Dalam arti ya siapapun dengan penghasilan berapapun masih bisa nikmatin kopi. Kita pergi ke daerah nih, ke Lombok, bahkan kita nggak perlu minta spesifik ada kopi atau enggak, biasanya kopi itu disajikan. Saking murahnya kopi itu, jadi kita tuh nggak perlu berpikir bahwa nyuguhin segelas kopi untuk tamu itu sebuah kos yang mahal gitu loh. Sehingga kopi murah. Oh ya, itu dapat tuh murahnya. Mewahnya barang murah yang mewah. Mewahnya di mana kopi itu? Nah, tren yang sekarang ini. Jadi kalau menurut gue sih salah satu yang kita harus terima kasih itu adalah karena ada Starbucks ya. Jadi Starbucks itu ngajarin kita bahwa segelas kopi itu layak dihargai 20.000, 25.000 di awal-awal. Bahkan hari ini kita dengan berat hati harus bayar sampai 60-75.000 ya, buat betul. segelas kopi. betul. Maksudnya semahal itu, semewah itu, dan barang mewah tuh kan gini. Barang mewah itu tuh barang yang kita pilih untuk kita gunakan. Kayak misalnya kamu bisa milih buat tidak pakai jam tangan. Karena jam tangan itu udah ada di handphone, udah ada di genggaman kita gitu ya. Tapi buat punya jam tangan nih kita bisa milih yang harganya mungkin hanya ratusan ribu aja, aksesoris. Kita nganggap bahwa ada perhiasan di tangan kita ngerasa lebih nyaman, kita seneng gitu loh karena ada perhiasan yang nempel di kita. Atau kita gunain memang jam yang harganya sampai kayak Rolex. Oh, yang ratusan juta, bahkan miliaran gitu sekarang ya. Nah, minum kopi juga sama kan. Kita bisa punya pilihan kita bisa punya pilihan bahwa tanpa kita minum kopi pun kita bisa hidup dengan baik-baik aja. Ya, banyak orang yang nggak ngopi hidup kan sampai sekarang. Ya, dan mereka ya nggak punya pandangan apapun tentang kopi lah. Tapi ada orang yang memilih buat bisa minum kopi, belajar menikmati kopi, dan menemukan bahwa beberapa varian dari kopi di hari ini itu tuh ngasih satu identitas buat mereka. Mulai dari gue anak kopi, gue peminum kopi, gue hobi kopi. Kopi itu jadi gaya hidup gue. Dan itu ditampilkan dalam bentuk kemewahan. Kadang-kadang udah nyampe ke aparelnya dia, fashionnya dia, gayanya dia, tempat dia hangout, nongkrong di kedai-kedai yang hari ini tuh tumbuh mewakili produk yang memang layak dapat disebut sebagai produk yang mewah. Artinya gini, kalau kopi saset, mungkin kita nggak bisa membayangkan bahwa kopi saset itu ada outletnya yang seperti kayak Starbucks. Semewah itu. Semewah itu gitu loh. Tapi bahwa identitas Starbucks itu dilekatkan ke kopi dan dihadirkan dengan kemewahan kan membuktikan bahwa kopi itu juga sebuah produk yang mewah.
Ya, berarti kan gini ya, Mabi. Berarti kan si kopi itu ya ada yang ya bisa murah sampai yang kapal api 1.500 dan sampai yang Starbucks bisa jual 60.000 sampai 100.000. Lah, tapi kan ini kopi dari pohon yang sama. Ini kan kopi komoditi kan, ngomong bahan bakunya komoditi kan. Iya. Nah, itu fenomena ya mungkin di komoditi nggak ditemuin kan, Om? Di komoditi lain maksudku. Di komoditi lain tuh mungkin kopi punya keunikan buat masyarakat Indonesia ya. Ya. Walaupun di Indonesia itu ada teh, jahe kan ada coklat, ada jahe, ada mungkin minuman yang dari bahan tanaman lain, tapi kopi dia dapat satu tempat di orang Indonesia yang mewakili gaya hidupnya, mewakili lifestyle-nya, sehingga itu kemudian jadi identitas. Nah, ini peluang yang apalagi sekarang era teknologi udah sedemikian maju ya, sosial media dan lain-lain. Kalau dulu yang gue pernah cerita gitu, kayak kita mau cari green bean aja nggak ada yang jual dalam jumlah kecil. Ya, hari ini kita mau dapat green bean di Tokopedia 100 gram, 200 gram, 500 gram, 1 kilo dengan varian lengkap dari seluruh Indonesia, itu kita bisa dengan mudah dapat. Nah, ya, itu benar. Peluangnya ada di situ. Peluangnya ada di kesempatan untuk menjadi pengusaha dalam bidang entah memilih sebagai pemasok green bean atau roasted bean atau buka coffee shop yang punya identitas kuat dalam arti gini, semakin tinggi grade dari satu produk otomatis akan dikonsumsi lebih sedikit orang, tapi populasi penggunanya, orang yang mengkonsumsi produk tersebut itu akan sangat niche sekali ya, dalam arti dia akan terus tumbuh. Dan suatu hari nanti nih, kayak kamu misalnya dagang green bean, kalau kamu bertarung di komoditi, kamu bertarung di jumlah kuantiti besar, varian produk yang banyak lengkap ya, dalam kolam bisnis yang sama kamu bakal berhadapan juga dengan mereka yang melakukan hal seperti itu. Tapi kalau secara kemampuan per hari ini kita bisa memprovide hal-hal yang mungkin penggunanya nggak banyak, tapi kita bisa menampilkan satu identitas yang dibutuhkan sebuah produk mewah. Ya, artinya gini, Rolex itu bisa jadi seperti harga Rolex hari ini karena produknya memang mewah, diceritakan dengan literasinya bagus, bangun brandnya bagus, dan ya walaupun kalau Rolex butuh waktu panjang, mungkin di kopi ini jauh lebih sederhana gitu loh, apalagi kita di Indonesia. Kenapa dengan Indonesia, Om? Kita mudah pergi ke Gayo, siapapun bisa ke sana loh. Atau kita juga ketemu orang-orang yang berasal dari sana, ada di kota Jakarta. Banyak ya. Artinya informasi itu tidak sulit direkam sama kita di Jakarta. Dan ketika itu bisa diceritakan, itu bisa dibuktikan, produk ini jadi punya nilai. Nah, ketika produk ini punya nilai, yang harus dilakukan itu adalah membuat diri kita juga punya nilai sebagai penjual yang menjual produk yang punya kualitas itu tadi. Ya. Jadi peluangnya kamu bisa membangun branding, membangun profil kamu sebagai seorang pengusaha di bidang kopi, berjualan green bean yang memang punya identitas yang spesifik. Ini yang mesti
cari metodenya, mulai diperkenalkan ke pasar, dan kamu ngambil kesempatan di saat apa ya, hari ini kan informasi gampang banget diserap dari genggaman nih. Jadi itu sarana yang paling efektif untuk dapetin pasar di segmen pasar yang spesifik di industri kopi. Berarti intinya pengusaha kecil, pedagang kayak aku ini udah harus mulai melek digitalisasi berarti sekarang Om ya? Kalau di luar industri kopi ya, gue lihat ada montir, ada modifikator sepeda motor, ada orang-orang yang ngambil spesialisasi di bidang yang otomotif. Ya kayak salah satu contohnya adalah otomotif gitu loh. Yang akhirnya dia punya penggemar, punya fans. Tapi ada sosok, ada orang yang apa? Person dibalik itu gitu loh. Iya, iya. Prestasinya biasanya seiring dengan jam terbangnya dia, reputasinya dia, gimana dia maintain produknya, bisnisnya, customernya. Jadi ini satu rangkaian sih. Ya, tapi kalau ngomong green bean kan gini Om ya. Contoh kayak aku kalau mau ngebangun brand yang aku bawa dari Gayo ke Jakarta. Nah, kansnya kan ya green bean yang kita proses di kampung sana kan nggak ada yang spesial Om, nggak ada yang ya sama yang diproses sama petani-petani lain, sama produk-produk lain dari Gayo yang satu daerah kan sama, nggak mungkin kita buat contoh buat di hulunya kita di green bean kita buat proses baru kan nggak juga. Di sana udah normalisasinya sekarang kayak gitu, maksudnya cara kita memproses itu udah sekarang udah ada pakemnya kayak gitu loh. Ini yang sering gue temuin di anak-anak muda sekarang. Iya. Jadi kalau dulu karena informasi itu nggak terlalu gampang didapat. Jadi apa yang masuk ke kepala anak muda di angkatan gue ya. Iya. Kita ngomong 15 tahun, 20 tahun yang lalu tuh terbatas, dan ketika idenya adalah gue mau bisnis kopi, pada saat itu tuh pilihannya cuman ya udah buka warung kopi. Iya dia nggak ini ya, nggak banyak pilihan, nggak banyak informasi juga. Gue nggak tahu source-nya dari mana, cara bikinnya seperti apa, kalau mau cari informasinya juga kemana gitu loh. Kan nggak ada handphone. Pada saat itu kita cuma baca koran, nonton TV, tanya sama orang. Nah kalau pada saat itu pelaku usahanya nggak terlalu banyak, mau nanya siapa? Kalau koran nggak bicara tentang kopi, ya apa yang kita baca gitu loh. Benar. Nah kalau hari ini bahkan mereka teman-teman yang ada di kampung itu, mereka tahu coffee shop dari Starbucks sampai Starling. Benar. Mereka tahu green bean dari specialty sampai ancuran. Benar, sampai pixel bahasanya ya kan. Nah karena banyak banget informasi yang masuk. Karena banyak banget informasi yang masuk, kadang-kadang tuh buat start mulai ngambil keputusan akhirnya itu terdelay. Dulu karena nggak terlalu banyak pertimbangan, ya udah buka aja. Artinya matematika berhitungnya jauh lebih simple. Terus cara mengkomunikasikan bisnisnya, produknya sama pelanggannya ya ngomong kiri kanan aja. Benar. Kanvas ke sini, kanvas ke sana. Kalau sekarang kita mesti mikirin apa? Informasinya banyak. Ya kan, bicara konten nanti ngomongin antara kamera Android sampai kamera iPhone. Ya, benar. Mau ngomongin konten yang sifatnya edukasi, tutorial atau sinematik, ya maksudnya serumit itu gitu loh. Benar. Terlalu banyak pilihan. Tapi angle yang harus diambil tuh gini, dari begitu banyak pilihan,
Gua rasa tantangan sekarang buat anak-anak muda adalah belajar untuk bisa punya fokus yang jelas dengan apa yang mau dilakuin di bisnis ya. Kalau dia mau main green bean, dia mau dagang green bean, dia bisa lihat bahwa Pixel yang kamu sebut tadi, faktanya kan sekarang kita manage satu coffee shop di luar Jakarta nih, yang dia hampir tiap seminggu sekali order sama kita 100-200 kilo Pixel untuk produk kopi bubuknya. Kadang-kadang kan jadi pertanyaan unik buat kita, dia jual kemana ya? Padahal dikemas kecil-kecil jadi produk 15.000, 10.000 rupiah. Sebenarnya kita nggak bisa lakuin hal yang kayak gitu kan, Di? Bener. Kalaupun kita mau, kalaupun kita bisa, yang jadi pertanyaan besar jual kemana? Bener. Yang beli siapa? Tapi mereka punya jawabannya. Sama halnya kita punya jawaban gimana caranya kita dapetin barang Pixel itu tadi. Iya. Sekarang kalau dibilang beberapa teman cerita produk specialty nih, grade 1 semi wash sampai harga 130-135 ribu, yang bener-bener enak. Ya barang begini nggak ada yang beli. Tapi produk-produk premium dikonsum orang setiap hari loh, Di. Dengan segmen yang premium juga berarti kan? Ya artinya karena komoditi kopi yang premium ini ada, dan konsumen yang mau barang premium itu pun ada kan? Sehingga ketika mau memilih apa yang akan kita lakukan secara spesifik, katakanlah karena memang keterbatasan modal kita nih, kita nggak bisa makan semuanya, kita nggak bisa nelen Pixel sampai specialty, kita bisa ngambil sedikit-sedikit specialty, berarti kita perlakukan produknya secara spesial dan untuk konsumen yang memang spesial kan? Bener. Ya atau kita bermain di spesial, bermain di Pixel, kemudian punya pelanggan yang belanjanya sama kita dalam volume besar per minggu, sehingga ya bisnisnya bisa jalan gitu loh. Peluangnya ada di situ. Artinya gini, yang tadi gue bilang, anak-anak muda sekarang tuh harus berani untuk lebih detail melihat produk apa yang akan dia kerjakan, bagaimana dia mengerjakannya, dan siapa target marketnya, sehingga ketika dia jalanin bisnisnya, dia nggak terlalu jauh. Kalau Adi jualan Pixel kemudian dikonsum sama pabrik-pabrik kopi bubuk kecil tapi volumenya lumayan gitu, terus kita bawa sampel alat cupping, ada alat ukur dan sebagainya buat tunjukin produk yang lain, kan nggak laku juga. Nggak mungkin laku karena. Terus kita perlu nggak ahli di bidang itu? Perlu nggak kita sampai ngambil sertifikasi? Karena bisnis kita sebenarnya cuma ada di kelas itu. Menurut gue, menjadi ahli di satu hal. Karena kopi ini sekarang nggak bisa dibilang ada orang yang sangat ahli di kopi. Keilmuannya makin lebar, keilmuannya makin banyak. Iya, benar. Jadi kalau mungkin dulu akuntansi itu cuma sebatas pembukuan yang ditulis di buku akuntansi lah. Hari ini ada komputer akuntansi, hari ini ada teknik informatikanya akuntansi, ada sosiologi akuntansi dan sebagainya. Jadi secara keilmuan pun juga kopi makin lebar. Ketika kita mau pelajari semuanya, kita mau menguasai semuanya, ini yang bikin salah satunya adalah delay keputusan kita terlambat ngambil langkah untuk gue mau masuk ke bisnis yang mana ya. Nah ya berarti di industri ini ya, dilemanya ada di situ emang Om ya. Artinya gue cukup seneng karena informasi sekarang segitu mudah kita dapat, orang semakin bisa cross check informasi tentang, kita dengar sesuatu tentang cek di Google, kita dengar satu ini lihat di TikTok, lihat di mana. Jadi
itu bikin kita cepat belajar, cepat tahu banyak hal, tapi juga jangan sampai informasi yang banyak yang mudah kita dapat ini juga membuat langkah kita di bisnis, membuat kita tuh nggak berani ngambil keputusan, nggak berani mulai melangkah, atau kita bias dalam menentukan tujuannya kita. Nah, itu yang paling penting sih. Bias ini kan repot. Buka coffee shop tapi pingin juga buka roastery. Pingin juga jualan green bean. Sekalinya dia jualan green bean, oh segala ada nih. Iya, benar. Palu gada, palu mogo ada. Pixel ada, specialty ada. Nanti beans kompetisi juga dia punya. Ya, tapi kan sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi menjadi ahli di satu hal. Menjadi gini. Di satu circle gue dikenal sebagai anak di lingkungan orang tua gue dan teman-teman orang tua. Termasuk di situ ada paman, ada ibu, ada tante. Orang tua. Dan di antara sepupu-sepupu gue dikenal sebagai saudara gitu loh. Yang manggil gue Mas, Kak, Bang. Di antara anak-anak gue, ya gue orang tua mereka gitu loh. Sehingga gue punya beberapa banyak profil di. Tapi ini kan proses panjang kan di hidup. Bisnis juga gue rasa sama halnya gitu loh. Punya banyak hal di kopi, punya banyak hal bisnis kopi yang kita lakukan. Gue rasa itu sesuatu yang harusnya tuh step per step diambil. Langkah pertama kita mulai dari satu jenis produk, kemudian mulai kerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga benar-benar jadi anak, sehingga benar-benar jadi paman, jadi adik, jadi orang tua yang mahir betul di bidang tersebut. Artinya kita punya profil, kita punya identitas yang jelas. Kita dikenali oleh user kita secara tepat. User kamu, Kopi Pixel, dia taunya Kopi Pixel. Ketika dia ketemu orang lain yang butuh Pixel, oh kontak Adi. Tapi customer kamu yang lain, kontak ini, kontak ini. Nah, itu menarik, Om. Sehingga ini membentuk personal branding yang spesifik untuk target market. Adi sebagai pedagang kopi, apakah cuma dagang kopi? Yang Om nggak tahu, mungkin kamu jualan juga tuh es kristal, atau kamu jualan juga powder, side business, sirup. Dan untuk konsumen-konsumen itu taunya Adi sirup, taunya Adi powder. Ya ini kan pilihan kan, kita mau start dari mana, sejauh mana kamu menguasai source, sejauh mana kamu paham handling dari produk, cara nangani produk, storage-nya, stoknya, gimana masarin, komunikasiin ke calon target konsumen kamu, sampai terjadi transaksi, sampai bisnis jalan. Jadi anak muda sekarang tuh ya harus bisa ngambil pilihan dengan cepat dari begitu banyak informasi yang masuk. Begitu banyak pilihan. Iya, kira-kira gitu.